إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Wa qala aidan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, nuklir selalu diasosiasikan dengan senjata. Senjata pemusnah massal, bom nuklir, bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Adanya Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons mengindikasikan bahwa internasional telah sepakat untuk tidak mengembangkan dan tidak memanfaatkan senjata nuklir. IAEA, International Atomic Energy Agency, didirikan 1957, memiliki semboyan Atom for Peace. Sejak 2018, semboyan ini menjadi Atom for Peace and Development, mengindikasikan bahwa IAEA mendorong pemanfaatan nuklir untuk pembangunan. Karena itu, nuklir tidak lagi bermakna senjata, karena memang jauh lebih banyak aplikasi nuklir di luar sistem senjata. Pemanfaatan nuklir untuk mendukung pembangunan dapat berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, iradiasi nuklir untuk keselamatan pangan, food safety, diagnosis dan pengobatan penyakit, pengembangan tanaman pangan varietas tinggi, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang 10/1997, ketenaga nukliran dibentuk 2 LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATN, sebagai pelaksana nuklir, dan BAPETN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagai pengawas nuklir. BATN tidak diperbolehkan mengoperasikan PLTN. PLTN dapat dioperasikan oleh BUMN, perusahaan swasta, ataupun koperasi. BATN tidak boleh mengkomersialkan produk nuklir. Komersialisasi dapat dilakukan oleh PT Inuki, Industri Nuklir Indonesia. BATN melaksanakan litbang nuklir, komersialisasi dilakukan oleh PT Inuki. Apa bahayanya nuklir? Sebetulnya nuklir tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah radiasi nuklir yang melebihi batas aman. Di bawah batas aman tidak berbahaya. Tugas BAPETN adalah menjamin agar pekerja radiasi menerima radiasi tidak melebihi batas aman. Ini dilakukan dengan memonitor total paparan radiasi pekerja dalam suatu masa, dengan alat yang selalu harus dikenakan pekerja ketika bekerja. Masyarakat dan lingkungan juga harus dijamin tidak melebihi batas aman. Karena itu, fasilitas dan instalasi nuklir harus dapat mencegah radiasi nuklir keluar, misalnya dengan bahan dan konstruksi bangunan tertentu. Karena radiasi nuklir tidak dapat dilihat dengan mata, maka diperlukan detektor nuklir. BAPETN melakukan pengawasan nuklir from cradle to grave, minal mahdi ilal lahdi. Ada 2 macam rantai pasokan nuklir atau nuclear supply chain. Yang pertama, rantai pasokan legal dari pelabuhan, hasil dari import atau dari PT Inuki produksi dalam negeri, transportasi ke pemegang izin,
pemanfaatan, hingga pelimpahan sampah nuklir ke Batan atau direekspor ke negara asal. Rantai pasokan ini legal karena semua berizin Bapeten. Yang kedua, rantai pasokan ilegal dari penyelundupan atau pencurian. Tidak legal karena tidak berizin dan merupakan hasil dari illicit trafficking. Undang-Undang 10 tahun 97 mengamanatkan agar Bapeten mengawasi rantai pasokan legal dengan 1. Membuat peraturan, 2. Melakukan perizinan, yaitu semua from cradle to grave harus berizin Bapeten, termasuk pekerjanya. 3. Melaksanakan inspeksi secara periodik untuk menjamin pelaksanaan persyaratan perizinan di lapangan. Dan 4. Penegakan hukum bila ada yang melanggar. Dengan asumsi bahwa bila rantai pasokan ilegal tidak ada, yaitu tidak ada penyelundupan nuklir, tidak ada pencurian nuklir, tidak ada illicit trafficking, maka Indonesia sudah diamankan dari radiasi nuklir berlebih. Semua peralatan yang mengeluarkan radiasi nuklir harus memiliki izin impor, izin transportasi, izin pemanfaatan penggunaan, izin pelimpahan, dan petugasnya juga harus memiliki izin bekerja yang diperoleh melalui pelatihan dan uji kompetensi. Untuk PLTN, maka pengawasan dilakukan sejak pemilihan tapak PLTN, analisis keselamatan desain PLTN, kematangan teknologi PLTN, komisioning, operasi, hingga dekomisioning. Untuk mengantisipasi kecelakaan PLTN, telah ada OTDNN, Organisasi Tanggap Darurat Nuklir Nasional, untuk mitigasi sehingga dampak kecelakaan nuklir dapat diminimalisir. Kecelakaan nuklir merupakan isu internasional. Kerjasama internasional dalam pengawasan nuklir telah dilakukan oleh Bapeten. Benchmarking dengan standar internasional telah dilakukan Bapeten melalui IAEA. Vendor PLTN juga tidak mau kehilangan reputasi ketika produknya mengalami kecelakaan, sehingga akan berusaha agar tidak terjadi kecelakaan. Kasus Batan Indah, akhir Januari 2020, di mana CS137 ditemukan di kompleks perumahan, bukan di fasilitas pemegang izin, menunjukkan adanya materials out of regulatory control, zat radioaktif di luar kendali pengawas. Zat radioaktif out of regulatory control dapat berasal dari penyelundupan nuklir, pencurian dari fasilitas pemegang izin nuklir, atau pencurian selama transportasi nuklir. Untuk pengawasan nuklir di luar kendali pengawas, Bapeten bekerjasama dengan Bakamla, TNI, Polri, BNPT, BIN, dan sebagainya yang memiliki resources untuk mengendus adanya pencurian atau penyelundupan nuklir, bahkan sebelum illicit trafficking terjadi. Apalagi ketika Bapeten memiliki detektor nuklir dan inspektur dalam jumlah terbatas. Dengan perizinan berbasis teknologi informasi, apalagi bila nanti industri 4.0 atau society 5.0, maka setiap tendensi ke arah pencurian atau penyelundupan nuklir atau keteledoran operasi dapat dideteksi secara dini dan real time sehingga dapat dicegah. Saya tutup presentasi ini dengan mensitir 1897. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu melompati tembok ini dan tidak akan mampu menembusnya. Ayat ini mengindikasikan dimungkinkannya membangun teknologi yang aman, tidak dapat dibobol, resilient terhadap gangguan malicious actors, kejadian alam, ataupun human error. Ayat 682, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, mereka itulah yang akan memperoleh keamanan dan merekalah yang memperoleh petunjuk. Ayat 682 dalam pandangan teori sistem menunjukkan bahwa teknologi yang aman tidak dapat dibangun dengan kezaliman.
Tidak dapat dicapai keamanan dan keselamatan dengan kecurangan dalam desain dan konstruksi, dengan menggunakan komponen palsu atau yang tidak memenuhi standar spesifikasi, dengan manipulasi finansial, dan sebagainya. Ini tidak hanya menjadi panduan bagi para engineers yang membangunnya, tapi juga bagi para penyusun peraturan nuklir, petugas perizinan nuklir, dan inspektur nuklir yang melakukan pengawasan. Nuklir insya Allah aman karena ada Bapeten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul